Ini apa ganti topi ya? Apa copot aja? Iya, copot aja. Oke. Mungkin Pak Denny dulu. Ya. Iya, Pak Denny. Oke. Pak Denny mungkin alasannya apa mungkin mengangkat Ferel menjadi duta maritim sendiri gitu. Oh ya, pertama ya kita lihat secara luas dulu, memasang secara luas bahwa bangsa Indonesia ini, adalah kita ini negara maritim. Karena sebagai negara kepulauan, 2/3-nya laut, kita memiliki pulau itu 17.504 pulau, besar dan kecil, 5 besar 350 pulau itu yang baru dinamai. Nah, kemudian dari nilai yang begitu strategis itu juga memiliki sumber daya manusia, memiliki sumber daya alam yang tinggi ya. Karena itu perlu sumber daya manusia yang unggul. Nah, dihadapkan kepada program pemerintah dengan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, maka kan kita ini perlu memberdayakan masyarakat kembali ke maritim melalui figur. Karena ini saya kira tepat, cocok karena ya figur ya, masyarakat sebagai artis ya, kedua juga memiliki keleluasaan di dalam mensosialisasikan kegiatan maritim melalui Komisi 10 di DPR RI. Dan secara pribadi saya juga melihat beliau ini orang yang santun, ya, cakap, ganteng, ya kan. Katanya yang paling tinggi apa ya? Paling tinggi apanya? Badannya. Fans. Followers. Oh, jangan bentak saya. Siap, salah Pak. Siap, salah. Entertainment begitu memang Pak. Tapi ini sesuatu yang tepat ya, sehingga kita semua setuju lah kalau misalkan jadi kita maritim Panglima TNI ya, untuk membawa kemajuan bangsa, untuk membawa generasi muda bersama-sama untuk menggali maritim Indonesia. Selama kita sejarah dulu, tapi ini duta maritim pertama kali. Ya, ini adalah pertama kali tujuh perorangan, tapi kalau ada yang lain itu Putri Maritim Indonesia, ya, itu kan yang ditunjuk berdasarkan seleksi yang tiap tahun, ya, itu dimunculkan sebagai duta maritim. Ya, tidak ada salahnya juga kalau misalnya kita menunjuk, ya kan, dari armada RI, supaya ini membawa misi yang kebetulan juga bisa masuk melalui olahraga, ya, olahraga air terutama, ya kan. Nah, karena kalau kita tak kenal maka tak sayang, ya kan. Sehingga sebetulnya dari hal kecil dulu, aku cinta laut, dari situ dulu. Kalau sudah mencintai laut, ternyata banyak keanekaragaman yang menyenangkan, ya, baik dari panorama laut itu sendiri, dari olahraga menyelam, kemudian olahraga layar, ya, ski air, jet ski dan sebagainya, itu sangat banyak. Yang artinya cintai dulu laut, kemudian akan bertumbuh bisa mengeksploitasi laut dengan aman, ya, dengan tetap terjaga kesinambungan laut biru lah, gitu kan ya, ekonomi biru, laut biru, tidak ada sampah. Nah, itu kan mulai, ya kan, kalau kita lihat hampir di seluruh wilayah itu sampah itu menjadi kendala bagi kita untuk kemajuan dan bisa mengukur betapa rendahnya kesadaran masalah kebersihan seperti itu. Maka kami memprogramkan ada kegiatan sekarang ini adalah serbuan menuju Armada RI menjaga sasaran yang kita inginkan atau 4. Yang pertama adalah disiplin. Kita mencoba untuk memulai mendisiplinkan masyarakat dengan contoh
mulungi sampah, ya kan? Nah, terutama di pantai, di dermaga. Yang kedua, ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini sekarang kan sedang bergiat untuk ketahanan pangan padi, jagung, kemudian kedelai, kemudian gandum. Nah, untuk pemanfaatan ikannya gimana? Nah, ini kan kita mencoba untuk mengangkat permasalahan ini sehingga seluruh komponen bangsa ini bisa beramai-ramai, ayo kita kelola laut itu dengan benar, ya kan? Sehingga mendapatkan hasil ikan. Karena kalau saya melihat nelayan itu kan belayar tidak sepanjang tahun. Ada musim-musim tertentu karena cuaca buruk dia tidak melaut. Dan dari mana mereka makan? Bagaimana mereka menghidupi keluarga? Bagaimana mereka memberikan biaya untuk sekolah anak-anak? Yang ketiga adalah pendidikan. Makanya generasi penerus ini mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau misalkan masyarakat nelayan kita yang ketinggalan, ya, makanya ini sisi pendidikan. Kalau misalkan tadi dari ketahanan pangan bisa terpenuhi, untuk perut bisa terpenuhi, ada kelebihannya untuk biaya sekolah supaya mereka ini bisa terus tabah lagi. Di mana tidak jauh-jauh kalau misalnya mereka akan diarahkan ke laut, ya kita mungkin bisa dirikan SMK tentang perikanan, ya kan? Mereka cakap, memiliki skill untuk bisa menangkap ikan dengan benar, ya kan? Di daerah yang tertentu dia juga berani melaut lebih jauh, ya kan? Itu kemudian masalah kesehatan, nah, itu ini juga tidak ketinggalan. Kalau pendidikan yang bagus, kita juga ingin kesehatannya juga bagus. Ya. Apakah kita yang kita lakukan sendiri? Tidak. Ini harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Juga tidak saling diam-diaman, ya kan ya. Jadi semua harus bisa saling mendukung. Nah, kami mencoba untuk bisa mengangkat duta maritim, duta maritim Muhammad RI, supaya menggugah semua untuk bersama-sama, ya kan, bersama-sama. Jadi kami menginisiasi ini untuk niat baik supaya ada satu langkah maju mendukung program pemerintah juga, ya, supaya masyarakat wilayah nelayan juga happy lah, ya. Ini tinggalnya di mana, Pak? Tangerang daerah laut apa? Tangerang Pasir saya. Lah ya kan, Tanjung Pasir kan ya. Nah, itu kan tempat masalah saya di situ. Iya. Berenang di situ enggak? Enggak bisa berenang. Nah, makanya kalau misalkan ada Mas Beral di sini, ya Teman-teman media ikut berenang. itu bisa berenang. Aduh. Bisa berenang. Kayak batu di saya. Waduh, tenggelam itu. Oke. Ada lagi? Udah. Mau itu di politik, mau itu di dunia keartisan, dimanapun itu pasti ada stigma anak muda itu bisa apa. Terlebih lagi sekarang kita ini bonus demografi seperti yang dikatakan oleh Pak kawan ada 58% populasi Indonesia itu adalah millennials dan Gen Z. Dan sekarang ada Gen Alpha juga yang ada dari kecil. Itu artinya apa? Artinya keputusan dan juga kebijakan yang diambil saat ini itu akan berpengaruh ke kehidupan kita di masa depan. Karena ada namanya youth mainstreaming. Jadi anak-anak muda ini kalau kita mengambil alih, kita bukan hanya vokal dari sosial media, tapi kita menjadi bagian dari sebuah komunitas, dari pemerintahan, baik itu eksekutif dari tingkat menteri, gubernur, ataupun RT RW, itu bisa dilakukan. Saya rasa itu adalah awal yang sangat baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi seperti yang saya selalu gaungkan di mana-mana, masalah atau isu anak muda yang paling paham, yang paling tahu itu adalah anak-anak muda sendiri. Jadi kita juga berharap dengan adanya fenomena RT Gen Z ini, dengan berbagai ragam cara beliau untuk bisa mengatur dan berdiskusi dengan warga, ya semoga itu bisa menjadi keputusan dan kebijakan yang baik untuk di lingkungannya, dimulai dari situ dulu. Oke. Yuk. Ya Mas Bara. Makasih banyak ya Mas. Mata tertarik dan fotonya. Pacarnya itu. Mas Feral, kemarin Ya oke. Terima kasih banyak ya. Mas, saya juga senang Iya, iya. sekali. Ini usah selalu. Mas Feral kemarin datang ke acara Kita tuh ada kegiatan lagi di Muara Angke. Jadiin Pak. Mau ikut teman-teman semua. Boleh Dan. Iya, silakan. Kegiatannya apa Pak?
kegiatannya masih rangkaian Mas Farel. pertemuan maritim Armada RI. Iya ya bang, ya bang. Mas Farel ini kan jadi duta maritim udah. Oke semua, Mas Farel jadi duta maritim udah, sama soal Fuji gimana? Kalau Fuji sendiri support nggak sih Mas Farel? Oh, beliau lagi ada kesibukan lagi syuting. Ya, tapi permisi, alhamdulillah semua baik-baik. Tapi masih support intens komunikasi nggak sih Kang Vero? ini masih Masih. perihal kasus terhadap anak